hati-hati tuh. Dinyatakan dalam agama itu bagi yang mengolok-olok, membuat status agar orang lain tertawa. Misalkan ini lucu nih status tentang kurban nih, dijadiin apa? Candaan di medsos, tanpa disadari menjadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-badaratil amal amali as-salihah wa yaskuna biha ila bisyakil jannah. Salatullahi salamu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihi al-kiramil darah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kesehatan dan semoga senantiasa langkah-langkah kita Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah. Juga tidak lepas segala aktivitas kita, hari-hari kita senantiasa dalam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Umi, dalam kesempatan subuh hari ini kita akan berbincang tentang apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Sekarang ini kan kita akan sebentar lagi ya akan menghadapi hari raya besar, ya, hari raya Idul Adha. Nah, menurut Abi nih ya, menurut Islam, apa sih perbedaan Idul Adha dan Idul Fitri? Kan dua-duanya sama-sama hari besar Islam ya. Perbedaannya tuh apa sih, Bi? Kalau menurut bahasa, Idul Fitri itu kembali kepada apa? Fitrah, kesucian dengan diawalinya kita ada tarbiyah selama 1 bulan, kita saum di bulan Ramadan, dan ketika kita menjalani hari Idul Fitri ada kebiasaan memaafkan, saling memaafkan, dan lain hal atau aktivitas lain yang berkenaan dengan kegiatan di hari raya Idul Fitri. Jadi lebih kepada hari kesucian, di mana kita kembali kepada Fitri. Nah, untuk hari raya Idul Adha, Adha itu kan menurut bahasa itu apa namanya? Berkurban. Jadi selepas pelaksanaan haji itu ada ibadah kurban. Makanya dikatakan hari raya Idul Adha, yang santer atau biasa di kalangan masyarakat pada umumnya disebutkan lebaran haji. Lebaran haji. Nah, dari secara ritual semua sama, sunah-sunahnya sama, cuma ada sedikit beberapa perbedaan saja. Dua-duanya hari raya, tapi hanya sedikit perbedaan dari kedua hari raya ini. Kalau hari raya Idul Fitri kita mengawali dengan 1 bulan saum. Kalau di hari raya Idul Adha, kita yang tidak berhaji mungkin 9 hari kita berpuasa. 9 hari kita berpuasa. Jadi tidak terlalu banyak perbedaan, hanya perbedaan perbedaan waktu, penamaan, dan yang satu untuk mensucikan diri karena kita sudah di daurah tuh selama bulan suci Ramadan, kita kembali ke Fitri, makanya dinamai dengan Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha itu hari raya berkurban. Jadi kita di hari raya Idul Adha itu jelas ada pemotongan hewan kurban, itu secara bahasa. Untuk secara amaliyah, ibadah sunnah hampir mirip-mirip saja. Ketika sholat Id memakai wangi-wangian ataupun baju yang terbaik itu sama aja. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha juga.
Nah, Nah, itu perbedaannya. kalau di apa namanya, di Idul Adha itu ada amalan tertentu nggak Bi yang harus dilakukan sebelum atau pas hari hanya atau setelahnya, amalan khusus gitu Sebelum atau pas hari raya Idul Adha-nya dan selepasnya gitu ya. Ya. Nah, ini juga bisa lebih menekankan perbedaan daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di Idul Fitri itu sholat idnya itu diawali dengan kita sarapan terlebih dahulu. di Idul Fitri. Di Idul Fitri sunahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dari beberapa riwayat 3 sampai 7 kurma sebelum melaksanakan atau berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Untuk sholat Idul Adha sendiri disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengosongkan perut sebelum Idul Adha, sholat Idul Adha. Jadi ketika bangun tidur mempersiapkan diri, bahkan disunahkan itu dalam kedua sholat id itu mandi dulu. Terus dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi terlebih dahulu, memakai baju terbaik dan memakai wangi-wangian ketika menjelang hari raya itu atau ketika kita mau hendak melaksanakan sholat id. Nah, perbedaannya sholat Idul Fitri itu kita sunnah makan dulu kan, Iya. menandakan kita beres selesai sholat selesai saum Ramadan gitu. Kita makan dulu tuh sebelum berangkat kita ke tempat sholat Idul Fitri. Untuk sholat Idul Adha itu disunahkan itu tidak sarapan dulu, tidak makan dulu. Disunahkan tidak makan dulu. Dan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Fitri itu dilaksanakan tidak terlalu pagi, sedangkan sholat Idul Adha itu dilaksanakan lebih awal paginya karena akan ada penyembelihan hewan kurban setelah sholat id. Nah, untuk amalan-amalan sunnah, kita sempat bahas kalau Idul Fitri itu sempat bahas di pembahasan sebelumnya, di obrolan sebelumnya tentang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri. Kita sudah bahas sebelumnya, nanti sahabat Surya bisa simak di nama judulnya, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri itu ada. Nah, untuk Idul Adha itu ada saum sunnah yang fadilahnya, keutamanya sangat luar biasa. 1 sampai 9 Zulhijjah itu ada saum sunnahnya. 1 sampai 9 Zulhijjah, 9 hari saum sunnah. Untuk hari ke-8 Zulhijjah itu ada penamaan tersendiri saum sunnahnya, disebutnya saum sunnah tarwiyah. Saum sunnah tarwiyah. Untuk tanggal 9-nya disebut saum sunnah Arafah. Dan dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai amal ibadah di hari-hari awal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang melaksanakan saum di 10 awal Zulhijjah, maka 1 hari saumnya mendapatkan keutamaan ataupun fadilah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Itu untuk saum 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi sebelum lebaran Idul Adha, sebelum lebaran Idul Adha atau sebelum lebaran haji itu kita saum dulu. Dan keutamanya itu saumnya 1 hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosanya selama 1 tahun. Dan untuk puasa 1 sampai 9 ini di hari ke-8 Zulhijjahnya itu namanya saum tarwiyah. Dan itu juga memiliki
sangat luar biasa, apalagi di hari yang ke-9 di Saum Arafah ya. Dari Abi Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah itu jadi puasa di hari ke-9 Zulhijjah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, 2 tahun dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, untuk puasa Asyura 10 Muharram itu hanya menghapus dosa 1 tahun ke belakang. Jadi sangat luar biasa. Nah, nanti sahabat Suriah di rumah bisa bisa diamalkan ya. Saum sunnah dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi amalan sebelum kita Idul Adha, ada amalan sunnah yang sangat luar biasa. Amalan sunnah lainnya di Idul Fitri dan Idul Adha sama aja sih. Adanya mengumandangkan takbir, mengumandangkan takbir, terus seperti amalan-amalan sunnah yang tadi habis sebutkan, mandi terlebih dahulu, memakai baju terbaik, memakai wangi-wangian. Nah, itu diantaranya amalan amaliyah ibadah yang bisa kita lakukan selama atau sebelum Idul Adha. Iya, ada saum sunnahnya. Kalau misalnya di Idul Fitri kan setelah beres sholat Id ada silaturahmi biasanya ke rumah. Kalau Idul Adha gimana tuh, Bi? Ada nggak kayak gitu? Ada sebagian, mungkin lebih termasuk ke adat istiadat mungkin ya, budaya kita. Kayak di rumah kita masih pakai juga tuh. Idul Fitri kita tetap bersalaman, ketemu Idul Adha sambil kita pulang posisi ke rumah di ganggang juga sudah disambut sama tetangga-tetangga, kita bersalam-salaman. Ya, itu juga merupakan apa ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah juga kan, kita saling silaturahim ya, kita saling memaafkan. Itu sangat luar biasa. Cuman bedanya kalau di Idul Adha itu beresnya langsung ke lapangan mungkin ya. Iya. Berkurban. Nah, berkurban. Jadi ada kegiatan setelah sholat Id, ada pemotongan hewan kurban. Kurban itu kan memotong hewan kurban. Iya. Hewannya itu apa aja tuh, Bi, yang boleh dikurbankan? Unta, terus sapi, terus kambing atau domba yang usia 1 tahun, atau kalau susah dicari bisa usia 6 bulan dengan kategori hewannya tidak cacat, sudah cukup usianya, dan hewan jantan, hewan yang tidak dipekerjakan. Jadi ada syarat-syarat hewan untuk kurban. Jadi khusus hewan ternak gitu. Iya, jadi hewan-hewannya juga sangat diperhatikan, tidak sembarangan. Yang cacat tidak boleh, jelas. Yang belum cukup usianya untuk disembelih tidak boleh juga. Jadi ada kriteria syarat hewan kurban. Hewannya unta, sapi, kambing atau domba. Sama kayak ini ya, Bi, sama kayak akikah ya. Ada pemotongan hewan juga kan akikah. Nah, akikah sama kurban beda. Apa tuh, Bi, perbedaan antara kurban dan akikah apa sih? Syarat hewan kurbannya juga ada perbedaan ya. Iya. Untuk kurban sendiri sudah jelas waktunya 10 Zulhijjah. Kategorinya juga secara waktu sudah ditetapkan. Dan ketika mampu untuk berkurban maka berkurban wajib. Untuk akikah sendiri di lain hari itu boleh. Ketika berkurban di 10 Zulhijjah, jelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mampu untuk berkurban dan menyegerakan untuk berkurban, membeli hewan kurban dan berkurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk akikah sendiri tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikaruniakan seorang anak. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
syukur kita diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri yang pertama dengan memberikan nama terbaik. Jadi memberi nama itu yang baik-baik, jangan asal-asalan. Karena ada peribahasa nama itu adalah doa. Berikan nama yang baik-baik, arti dan pengertiannya yang baik. Dan arahan selanjutnya adalah mengakikahkannya. Nah, diakikahkan setelah kelahiran itu 7 hari habis kelahiran itu diakikahkan. Untuk bayi laki-laki itu 2 ekor kambing atau domba, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi untuk berkurban itu setelah ditentukan waktunya, kategorinya juga wajib 10 Zulhijjah. Untuk akikah ini di lain hari itu boleh. Jadi tidak ada ketetapan waktunya. Bahkan misalkan ketika lahir udah lewat 7 hari, tapi belum ada, kita belum mampu. Bagaimana 40 hari? Boleh juga. Bagaimana 4 bulan ke depan? Boleh juga. Bagaimana 1 tahun ke depan? Tidak jadi masalah juga. Yang jelas ketika kita mampu, kita harus mengakikahkan. Nah, masuknya juga sunnah muakkad. Seperti itu perbedaannya. Dan dari hewan kurbannya, syarat hewan kurbannya hampir sama semuanya. Tapi syarat hewan kurban untuk berkurban Idul Adha itu kan bisa dengan unta, bisa dengan sapi, ataupun kambing atau domba. Untuk akikah itu cukup dengan kambing atau domba. Kambing atau domba aja. Kambing atau domba aja. Iya, nggak sapi, nggak pun unta, seperti itu. Jadi itu perbedaan antara kurban dan akikah. Nah, kalau misalnya kita mau berkurban, tapi dulu waktu kecil kita nggak akikah, boleh nggak sih berkurban tapi belum akikah, boleh nggak tuh? Berkurban, jadi kita melaksanakan kurban, tapi belum mendahulukan akikah. Ya boleh, karena dalam syarat kurban itu, syarat berkurban, 1 muslim, kedua mampu. 1 muslim, kedua mampu, yang ketiganya baligh atau berakal. Mampu tapi tidak bukan bagian daripada atau bukan orang muslim, ya tertolak juga. Misalkan orang non muslim, dia ingin kurban nih, dia mampu untuk beli sapi berapapun, tetap karena syarat rukunnya yang pertama harus muslim, yang kedua mampu. Banyak orang muslim yang pengen juga tuh berkurban karena fadilah dan keutamanya sangat luar biasa, tapi tidak mampu. Akhirnya nggak bisa kurban juga kan, karena tidak mampu membeli hewan kurban. Muslim diberi kemampuan, hartanya banyak, tapi tidak berakal. Ya belum saatnya juga untuk berkurban. Jadi untuk kurban itu syaratnya 3: muslim, mampu, baligh atau berakal. Itu tidak ada syarat keempat harus akikah dulu, nggak ada tuh rukunnya. Jadi kalau yang belum akikah nggak boleh kurban dulu gitu? Nggak ada tuh. Jadi gitu ya? Diperbolehkan, boleh-boleh saja. Justru itu sebuah kewajiban. Ketika syarat utama itu rukun yang 3 ini, muslim, mampu, dan berakal atau baligh, ya diwajibkan untuk berkurban. Tidak ada syarat keempat harus akikah terlebih dahulu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi boleh saja ya, Bia? Boleh-boleh saja. Terus yang berkurban itu katanya harus yang sudah haji. Nah, yang berkurban harus sudah haji dulu. Ya, kita kembali lagi ke syarat rukun yang tadi. Oh, jadi nggak haji juga? Iya, nggak ada syarat keempat harus bergelar haji dulu baru bisa berkurban. Yang jelas muslim, dia mampu dan dia sudah berakal atau baligh. Jadi ada syarat berkurban, ada syarat hewan kurbannya. Tadi syarat hewan kurban sudah disebutkan. Syarat berkurbannya cuma 3: muslim, mampu, dan berakal atau sudah akhir baligh. Seperti itu. Jadi nggak ada tuh syaratnya harus haji dulu, gelar haji dulu ataupun. Soalnya kan kalau Idul Adha itu kan berkaitan sama haji. Iya, berkaitan sama haji. Ada juga yang menyebutkan lebaran haji, tapi bukan berarti yang kurban
kurban harus orang yang sudah Bukan haji berarti dulu. ini lebaran untuk haji, bukannya untuk semua umat muslim. muslim ya. Untuk muslim. Nah, kalau haji itu apa sih, Bi? Haji adalah sebuah syariat, salah satu pilar Islam, karena termasuk dalam arkanul Islam, 5 pilar Islam. Tapi untuk haji itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan lagi-lagi kepada yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara finansial. Ketika sudah mampu, maka tidak ada kata lain. Secara ilmu juga ya, Bi? Secara ilmu juga tidak ada kata lain, dia harus berangkat berhaji. Ada juga, nah untuk tadi kurban akikah, Iya. di haji juga ada perbedaan antara haji dan umroh. Oh iya. Iya. Iya, ada yang namanya umroh ya, Bi? Apa Iya. sih perbedaan antara haji dan umroh tuh? Secara Sama-sama berangkat ke Mekah. iya, sama-sama berangkat ke Mekah. Jadi kalau untuk haji dan umroh, itu satu ritual yang atau satu amalia ibadah, tempatnya sama. Cuma waktu berbeda. Tata caranya hampir sama juga. Makanya disebutnya haji kecil kan, umroh itu. Iya. Haji kecil. Iya. Nabi jelaskan untuk haji itu ada kita rangkaian amalia ibadahnya itu 40 hari. Dan ada beberapa rangkaian ibadah di haji yang ditekankan seperti bermalam. Di umroh nggak ada. Oh, nggak ada bermalam. Ya. Terus kumpul di Arafah. Di umroh nggak ada, makanya waktunya lebih singkat. Iya. Haji kecil lebih dikatakan persiapan atau latihan kita untuk menyiapkan kesiapan kita untuk ibadah haji. Makanya disebutnya haji kecil. Namun meskipun umroh itu sunnah, haji itu wajib, tapi Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau mampu maka berumrohlah. Saking pentingnya umroh, Rasulullah menekankan ketika mampu maka umrohlah. Jadi tidak emang lebih utama haji. Tapi ketika misalkan apalagi syarat haji itu kan, Iya. kita harus nabung lebih dahulu. Banyak yang ingin menunaikan ibadah haji juga. Dan banyak juga kendalanya. Nah, kita tidak menunda-nunda seperti zakat dan infak, zakat fitrah dan infak, zakat mal dan infak. Yang zakat itu ada haul dan nisab, maka diberi kesempatan kita memilih untuk infak. Nah, haji umroh juga ketika misalkan perbekalan kita, tafakud kita belum mencukupi untuk haji, sedangkan cukupnya untuk umroh, maka umroh terlebih dahulu. Untuk haji sendiri waktunya sudah ditetapkan. Untuk haji sendiri bulan Zulhijjah. Nah, untuk umroh kita bisa mengambil di bulan-bulan lain. Kapan saja bisa. Mau kita ambil, kebanyakan tuh paling nikmat tuh di bulan Ramadan kan, kita Ramadan di tanah suci. Jadi di bulan-bulan lain kita bisa ambil kesempatan untuk umroh. Nah, Abi, kalau pahalanya sendiri gimana? Sama nggak antara haji dan umroh? Atau ada keutamaan tersendiri? Keutamaan haji dan umroh. Untuk fadilah dan keutamaan antara haji dan umroh jelas lebih tinggi fadilah berhaji. Keutamaan berhaji itu pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosanya. Bahkan berdosa kepada orang-orang yang sudah berhaji, ketika pulang haji dia masih menganggap dirinya berdosa. Menganggap dirinya masih ada dosa. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya akan fadilah dari keutamaan haji itu adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosanya. Yang kedua, Allah akan padilahkan surga kepadanya. Akan Allah berikan surga kepadanya karena tidak ada balasan yang layak bagi haji mabrur adalah jannah, surga. Yang selanjutnya bisa memberikan syafaat kepada 400 orang ahli keluarga. Luar biasa kan? Iya, luar biasa. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan atau akan menjauhkan hidupnya dari kepakiran. Makanya selalu aja ada rizki, selalu aja ada apa, Allah cukupkan kebutuhannya, Allah cukupkan. Jadi jangan takut miskin bagi orang-orang yang berhaji, tapi tetap kontrol juga. Misalkan kita tahu padilahnya Allah akan cukupi, udahlah jual aja semua. Nggak perlu rumah, nanti pulang haji kita dikasih rumah lagi. Nggak seperti itu juga. Profesional kita dalam mengatur semua itu. Bahkan perbekalan itu, misalkan seorang suami yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji, maka dia juga mempersiapkan bekal kepada anak istrinya selama dia ditinggalkan, mempersiapkan bekalnya. Nah, bekal untuk dibawa dan bekal untuk ditinggalkan dipersiapkan juga. Jangan sampai dia berangkat dia sendiri sengsara gitu, dia sendiri sengsara. Jadi dipersiapkan segala sesuatu perbekalan untuk berhaji. Padilahnya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjauhkan daripada kefakiran. Allah berjanji akan memberikan surga kepada haji yang mabrur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan diberikan kespesialan. Orang yang haji mabrur itu bisa memberikan syafaat kepada 400 ahli keluarganya, 400 orang ahli keluarganya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang berhaji dan haji mabrur, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus dosa-dosanya. Jadi harus yakin percaya akan keutamaan dan kita sudah bersih dari dosa ya, reward pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang berhaji. Nah, itu perbedaan haji dan umroh secara waktu, secara kegiatan ada yang berbeda meskipun sama-sama saja, sama-sama saja berangkat ke tanah suci Mekah. Nah, ada yang uniknya ya. Untuk haji itu kan ibadah yang menggabungkan seluruh amaliyah ibadah. Contohnya, ada ibadah yang ditekankan kepada hati, namanya ibadah qalbiyah. Ibadah ini ditekankan kepada hati, seperti zikrullah, zikir khafi, ditekankan kepada hati. Juga kita melatih hati untuk tidak berburuk sangka, hati kita tidak ada iri dengki, menjauhkan sifat-sifat dari penyakit hati juga sebagai ibadah. Itu ibadah hati qalbiyah. Ada juga ibadah jismiyah ataupun badaniyah. Ibadah yang ditekankan kepada badan. Contohnya puasa. Puasa itu kan kepada badan, kita menahan lapar. Salah satunya badan yang lebih ditekankan. Yang harusnya siang-siang kita sarapan, selama saum kan tidak. Misalkan biasa sarapan pagi, ditarik sarapannya lebih awal kan, lebih ke badan. Ada juga ibadah yang ditekankan kepada harta atau ibadah maliyah atau mal, harta, seperti zakat fitrah, zakat mal, infak, sodako. Nah, untuk haji ini atau umroh gabungan dari kepada ketiga ibadah itu, hati, badan, harta. Makanya ketiga ini harus disiapkan. Dalam rukun yang pertama
syarat ibadah itu adalah niat. Iya. Niat di haji jelas niat sangat ditekankan, harus benar sungguh-sungguh niat berhaji. Sayang misalkan usia sudah ataupun kita sudah mengeluarkan banyak biaya dan menunggu untuk dapat kuota haji itu usia terus bertambah. Ketika dapat kesempatan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengokohkan niat. Misalkan niatnya pengen lihat jam-jam tower nih. Jadi niat kesananya mau apa? Iya, pengen lihat cewek-cewek Turki nih yang di sana. Atau misalkan mau lihat batu akik tuh di sana bagus-bagus, padahal yang jualan masih orang-orang kita Atau juga. belanja emas gitu di sana. Iya, belanja emas murah-murah di sana tapi kualitasnya sangat baik. Nanti di bandara juga kena sama pajak juga. Iya. Jadi niat harus dikokohkan. Niatnya untuk ibadah. Iya, nanti bisa gugur pahala ibadah gara-gara niat tidak lurus. Sayang banget. Karena ibadah haji ini ditekankan bukan hanya kepada niat, kepada badan juga. Kita harus siap secara fisik karena rangkaian ibadahnya sangat luar biasa, 40 hari. Juga ditekankan harta, yaitu kita mampu untuk perbekalan kita berangkat dan perbekalan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, sudah jelaskan untuk haji dan umroh itu sudah ditetapkan waktunya, tempatnya. Untuk haji, maksudnya mohon maaf, untuk haji sudah ditetapkan waktu dan tempatnya. Nggak bisa tuh kita misalkan haji ke tempat lain, nggak bisa. Iya. Di sana. Misalnya di Jawa Tengah. Nggak bisa, meskipun harus tetap misalkan di tanah kita suci ya. belajar manasiknya di mana, di lapang mana gitu, bikin Ka'bah nggak bisa. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan dan sudah ditetapkan tempatnya. Ketika hati ini kokoh, Umi tahu kan di Makkah itu kan Arab, yang cuacanya juga ekstrim, panas. Bahkan kemarin kabar-kabar itu sampai 42 derajat. Yang cukup panas, berarti sangat panas. Perlu perjuangan ya, Bi? Perlu perjuangan, kurang tidur. Fisik tuh benar-benar harus siap. Dan setiap orang yang kesana ketika kokoh niatnya, kita boleh tanya kepada orang-orang yang sudah umroh ataupun haji, nggak ada tuh yang ngomong misalkan, aduh saya kapok ke Mekah panas, aduh saya kapok ke Mekah berdesak-desakan, nggak ada. Semua pasti mengatakan rindu, indah, rindu. Komentar-komentar yang sangat luar biasa. Bagusnya ada apa? Karena mereka mengokohkan dalam hati. Ketika kokoh dalam hati, penderitaan badan itu sudah tidak terasa. Penderitaan badan, tarik panas pun tidak jadi halangan karena hati sudah kokoh. Makanya untuk yang belum berhaji dan akan berhaji, kokohkan niat terlebih dahulu. Niat terlebih dahulu agar lebih siap, Dan ketika memang kita sudah menginjakan kaki di tanah suci Mekah, perasaan untuk ingin kembali itu selalu ada. Perasaan ingin kembali itu selalu ada, seperti seorang ibu yang melahirkan. Ada tamsil dari ulama, ibu yang melahirkan itu sakit sangat luar biasa. Sakit sangat luar biasa. Jangan dikira haji itu leha-leha, enggak. Bahkan untuk air juga kita harus berdesak-desakan, ngantri, berbagai macam kendala. Nah, ibu yang melahirkan itu terasa sakit, tapi dia bisa tersenyum ketika melihat anaknya lahir. Ibadah haji itu penuh perjuangan, fisik terkuras. Tapi ketika sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sukses dan dia bisa kembali lagi ke tanah air, maka dia akan merasakan bahagia.
dan sesegera mungkin ini kembali lagi ke tanah Rindu suci. kembali Ya, ingin rindu ke lagi suci. ke tanah suci. Begitupun seorang ibu rindu lagi ingin punya anak. Iya. Padahal melahirkan sangat sakit. Nah, mudah-mudahan kita yang belum berhaji, Allah Subhanahu wa taala cukupkan Amin ya Allah. secara harta, cukupkan secara fisik, kokohkan hati. Iya. Juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan, catat nama-nama kita semua menjadi orang-orang yang akan berhaji di kemudian hari. Amin ya Allah. Karena kita ingin rindu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah berhaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gariskan atau takdirkan kita semua sahabat surya di rumah, takdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Amin ya Allah. Berhaji bukan berarti kita ingin dipanggil haji, tapi kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Dan taala, menyempurnakan rukun Islam. menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji. Dan berpulang dari haji pun harus menjadi haji mabrur ya. Iya, mabrur. Secara akhlak lebih diperbaiki. Ya. Secara akhlak lebih diperbaiki. Kalau bisa jadi contoh satu kampung. Kampung ini ada yang berangkat, misalkan satu orang haji. Ketika dia kembali, dia jadi contoh. Jadi contoh lebih baik akhlaknya, jadi contoh lebih baik amalia ibadahnya. Jangan sampai Taannya juga. iya, perkataannya jangan sampai tidak ada perbaikan secara akhlak, secara ibadah. Dan menurut alim ulama, mabrurnya itu bisa dilihat secara akhlak dan secara amalia ibadah. Ketika dia sebelum berangkat, akhlaknya bukan jelek lah, masih kurang baik, amalia ibadahnya masih belum baik juga. Ketika dia pulang, akhlaknya terjaga sangat baik, amalia ibadahnya sangat terjaga. Jadi juga, lebih baik sholat dari berjamaah. sebelumnya. Iya, lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi haji itu memotivasi juga untuk perbaikan akhlak dan perbaikan ibadah. Ketika pulang ke tanah air, segala sesuatu diperbaiki, akhlak juga ibadah. Bahkan sangat malu, sangat sayang kalau misalkan sudah berangkat, ketika pulang tidak ada perubahan dalam akhlak ataupun dalam amalia ibadah. Jadi yang pertama, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima haji saudara-saudara muslim yang berangkat ke sana tahun ini. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala sehatkan, dan bagi saudara-saudara kita yang ada di tanah air, Allah Subhanahu wa taala beri segala sesuatu kemudahan sampai kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, Allah bisa cukupkan dan Allah mampukan untuk berkurban. Amin. Allah mampukan untuk berkurban karena fadilah kurban sangat luar biasa. Fadilah kurban sangat luar biasa. Allah mampukan untuk nabung karena nggak ada yang simsalabim juga kan. Ya. Kita bersungguh-sungguh kepada Allah. Diawali dengan niat. Iya, awali niat dengan kokoh. Bersungguh-sungguh nih nabung nih, ya Allah nabung ingin berkurban tahun ini, ya Allah ini nabung ingin berkurban, nanti Allah hantarkan rezeki untuk dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Banyak yang sudah mampu tapi masih belum ada hatinya, belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengeluarkan kurban. Tapi bagi yang bersungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa taala menerima kesungguhan itu, Allah bisa membimbingnya dari tidak mampu menjadi mampu untuk berkurban. Juga nih Abi ingatkan untuk khususnya ahli keluarga juga sahabat surya di rumah. Jangan sekali-kali dalam berkurban ini mengolok-olok atau menjadikan meme atau candaan. Kadang tuh tahun-tahun kemarin tuh ada yang posting seperti misalkan berkurban dengan boneka dan dipakai candaan untuk tertawa ataupun hal lainnya yang lebih kepada
Jadi kayak seperti mengolok-olok. Olok-olok. Padahal ini syariat ibadah. Ini syariat ibadah kita loh. Yang mengolok-olok rata-rata kita sendiri. Dilihat postingan misalkan ataupun di media sosial. Dulu tuh marak banget yang posting seperti menyembelih boneka. Terus banyak lah dengan kata-kata yang mengolok-olok, seakan-akan asik-asikan untuk membuat tertawa. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Di Quran surah At-Taubah 65 dan 66 itu bahkan Syekh Abdul Rahman Asy'adi rahmatullah alaih menyebutkan, menafsirkan ayat tersebut. Bagi yang mengolok-olok itu, mereka ditafsirkan dimasukkan ke dalam kategori yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengolok-olok agama, yang menjadikan candaan, yaitu mereka kafir setelah beriman. Jadi hati-hati tuh, dinyatakan dalam agama itu bagi yang mengolok-olok, membuat status agar orang lain tertawa. Misalkan ini lucu nih status tentang kurban nih, dijadiin candaan di medsos, tanpa disadari menjadi kafir. Sedangkan itu dulu perjuangan sejarahnya adanya kurban itu kan. Ya makanya menurut Syekh Abdul Rahman Asy'adi rahmatullah alaih, agama ini diwujudkan atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan Rasulullah sallallahu atau rasul-rasulnya. Makanya bagi yang mengolok-olok itu tiada lain adalah mereka kafir setelah mereka beriman. Makanya lebih berhati-hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka bagi orang-orang yang mengolok-olok agama. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan, di hadis Al-Bukhari, mereka seakan-akan berkata sepele, padahal membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan hingga mereka terjerumus ke dalam neraka. Perkataan seperti apa? Yaitu salah satunya perkataan mengolok-olok syariat agama. Sholat dijadiin candaan, syariat kurban dijadiin candaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan celaka. Bahkan dikatakan dalam sabda yang lain atau riwayat hadis lain dikatakan mereka telah kafir setelah beriman. Makanya hati-hati hal yang sepele seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya ini perkataan sepele nih. Sepertinya ini postingan sepele nih di medsos buat lucu-lucuan aja. Ternyata mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan diri kita menjadi ahli neraka. Alhamdulillah. Makanya lebih hati-hati dalam berkata mengenai syariat agama, amal ibadah agama, ataupun di medsos. Berhati-hati untuk tidak mengolok-olok, bercanda, atau membuat orang lain tertawa dengan tema amaliyah ibadah. Misalkan contohnya kurban, kita posting foto boneka yang sedang disembelih biar orang lain tertawa. Berarti sudah kafir gitu ya, setelah beriman. Berarti sudah menetapkan dirinya ingin dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan namanya untuk menjadi ahli neraka. Nah, mudah-mudahan obrolan yang sederhana ini, yang singkat ini, menemani sahabat Surya di rumah di subuh hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf, atas keterbatasan ilmu. Selalu menerima masukan, saran dan kritik agar kedepannya lebih baik karena masih belajar dalam segala hal, pembahasan segala hal, pembahasan tema-tema fikihnya ataupun apapun. Ketika ada salah, jangan sungkan-sungkan untuk mengkoreksi, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran dan nasihat. Mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan
kami di sini lebih baik, juga sahabat Surya di rumah hari-harinya makin lebih baik karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.